kemudian periode modern. Di periode pertengahan itu adalah periode Abbasiyah di masa-masa akhir, ketika sudah banyak muncul dinasti-dinasti yang satu sama lain saling menjatuhkan, dan diakhiri oleh munculnya 3 dinasti besar, yaitu Turki Utsmani, dan Safawi, kemudian dinasti Mughal di India. Periode modern disebut juga dengan periode kebangkitan umat Islam. Periode ini adalah periode meleknya umat Islam karena melihat Barat yang sudah berkembang di dalam aspek ilmu pengetahuan. Terutama hal ini berkaitan dengan ekspedisi Napoleon yang berakhir di tahun 1801 Masehi, di mana ekspedisi Napoleon ini dia membawa 167 ahli di dalam berbagai cabang ilmu, terutama ilmu pasti seperti ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu yang lain. Kemudian ekspedisi Napoleon ini membawa 2 set alat percetakan huruf Latin, Arab, dan Yunani, dan juga membentuk lembaga ilmiah yang disebut dengan Institut de Egypt, dan diterbitkan pula majalah ilmiah Courrier de Egypt. Dan ekspedisi Napoleon ke Mesir ini juga mengusung ide-ide besar seperti ide-ide negara republik, tentang paham persamaan atau egalit, dan paham kebangsaan atau nation. Nah, pada saat ini umat Islam, pemuka-pemuka Islam itu sudah mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk kembali mengembalikan kejayaan umat Islam yang sudah tertinggal, sehingga kemudian muncul gerakan-gerakan pembaharuan di negara-negara Muslim seperti di Turki dan Mesir. Inilah periode modern atau yang disebut dengan periode kebangkitan Islam, di mana umat Islam sudah mulai menyadari ketertinggalannya dari negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat, negara-negara di Eropa. Periode modern ini adalah periode munculnya gerakan-gerakan pembaharuan di negara-negara Islam seperti di Turki dan Mesir, sehingga pada saat ini pula ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal dengan tokoh-tokoh pembaharu seperti misalnya Hasan Hanafi, terus Muhammad Sahrur, dan lain sebagainya. Jadi itu sekilas gambaran tentang periode modern atau periode kebangkitan Islam. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjalanan Islam dari masa ke masa ini, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan agama Islam itu sendiri, yang dalam perjalanannya sejarah itu selalu berkaitan dengan realitas sosial tertentu. Nah, karena agama Islam itu lahir dari sebuah realitas sosial tertentu, maka banyak dari ajaran-ajaran agama itu yang memiliki keterkaitan erat dengan budaya, bertalian erat antara agama dan budaya itu. Ini terjadi karena
Apa? Pertama, tidak semua nilai dan prinsip budaya lokal itu bertentangan dengan doktrin dan ajaran keagamaan. Terus kemudian yang kedua, dengan mengakomodasi nilai budaya lokal, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar, maka penyebaran agama Islam itu menjadi mudah dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Kalau kita lihat misalnya bagaimana upaya-upaya penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Indonesia yang menggunakan pendekatan budaya, maka umat orang-orang di Indonesia itu bisa menerima kehadiran Islam, sehingga ajaran Islam di Indonesia itu bisa disebarkan secara damai, berbeda dengan penyebaran Islam di negara-negara Eropa yang dilakukan melalui penaklukan. Ataupun kita kembali kepada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau dinasti-dinasti baik itu dinasti Umayyah dan Abbasiyah, maka penyebaran Islam itu dilakukan dengan cara perang, dengan cara ekspansi wilayah. Dengan itu orang-orang bisa bersimpati dan memeluk agama Islam. Tetapi berbeda dengan penyebaran Islam khususnya di Indonesia misalnya yang menggunakan pendekatan budaya, maka agama Islam itu bisa diterima oleh masyarakat dengan tanpa ada peperangan terlebih dahulu. Itulah saya kira inti dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.